Wa awwalu wajibin hatta 'alal amri bis salati kama qalu 'alal aba'i thumma 'ala man marra ta'limuhu al mumayyizu. Sesuatu yang paling wajib, kewajiban pertama bagi orang tua, bahkan kewajiban ini melampaui kewajiban untuk menyuruh anak melaksanakan sholat. Kewajiban pertama orang tua, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ta'limuhu ay ta'limul mumayyizi, mengajarkan kepada anak yang sudah tamyiz. Diajarkan apa? Anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi nabi di Mekah. Wa wulida biha, lahir di Mekah. Wa dufina bil Madinati, meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah. Wa mata biha, mati di Madinah. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu yang lebih utama ketimbang menyuruh sholat dulu. Jadi anak itu harus diajari pertama-tama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi yang membawa syariat. Lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Itu dasar dulu mengenai nabi itu. Bahkan kalau di dalam I'anatul Talibin ini sampai diajari mengenai sejarah nabi. Siapa Nabi Muhammad itu, siapa anak-anaknya, siapa istri-istrinya. Nah, kita beruntung di Indonesia itu ada buku yang disebut dengan Aqidatul Awam. Itu berisi mengenai pokok-pokok ajaran yang harus diketahui minimal oleh orang awam. Misalnya, wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Setiap yang datang dari Nabi kita terima. Ini yang terkait dengan hukum syara ya. Kalau yang tidak terkait dengan hukum syara bisa diperselisihkan. Misalnya ada pertanyaan di dalam buku Al-Islam wa Usulul Hukm. Hal kana ta'sisun nabi li daulatin siyasiyah juz'an min risalatihi amla. Apakah tindakan dan perilaku politik nabi menjadi bagian dari risalah kenabian atau tidak? Nah, ulama berselisih. Tapi yang terkait dengan hukum syara disepakati. Bahkan biar pengetahuan kita menjadi benar, kita harus mengerti keluarga Nabi. Siapa anak-anak Nabi, siapa istri-istri Nabi. Nabi meninggal dunia, meninggalkan 9 orang istri. Kita semua harus menghormati istri-istri Nabi itu. Kenapa kita harus menghormati istri Nabi itu? Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi ini adalah ibunya umat Islam. Masa kita mencaci maki ibunya umat Islam? Nah, kita tidak boleh mencaci maki istrinya para nabi. Seluruhnya kita hormati. Khadijah, Saudah, Aisyah, Sofia. Itu kalau di Aqidatul Awam kan diajari itu. Ketika Nabi meninggal dunia, Aisyatun wa Hafsatu wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramla, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatu mardiyah. Itu istri-istri Nabi. Ya, 9 orang. Setelah Nabi meninggal, janda semuanya ini tidak ada yang boleh menikahi istri Nabi. Haram wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan untuk dinikahi oleh umat Islam. Janda Nabi itu enggak boleh dinikahi oleh umat Islam. Nanti ada yang nanya, bagaimana hukumnya santri menikahi janda kiainya? Ada ulama yang berkata, itu makruh. Makruh diserupakan dengan haramnya menikahi istri Nabi. Maka menikahi janda kiai, ustadz, gurunya itu makruh. Kalau Nabi haram. Itu bedanya ya.
Harus ngerti juga, kata Abi Bakar Syata ad-Dimyati, siapa anak-anak Nabi. Anak Nabi ada 7 kan, 6 lahir dari rahim Khadijah, 1 lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Ini perempuan dari Mesir, beragama Kristen Koptik pada mulanya, kemudian masuk Islam, dan Nabi punya anak dari Maria Al-Qibtiyah ini. Menarik, oleh Nabi namanya tidak diganti menjadi Maryam. Tetap saja namanya Maria, bukan Maryam. Maria Al-Qibtiyah. Disematkan Qibtiyah karena beragama Kristen Koptik pada mulanya hingga kemudian masuk Islam. Ada juga budak perempuan Nabi namanya Rayhana. Kalau sekarang kita menyebutnya bisa Rehana kan. Itu beragama Yahudi hingga akhirnya dengan keputusan dia sendiri masuk menjadi Islam. Nah, kita menghormati seluruh keluarga Nabi ini, tidak membedakan satu dengan yang lain. Ada putri Nabi, ada, kalau yang laki kan Nabi itu anaknya ada yang Qasim, ada yang bernama Abdullah yang dijuluki sebagai At-Tahir At-Tayyib, itu yang Abdullah. Makanya Nabi anak pertamanya adalah Qasim disebut dengan Abul Qasim itu. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah Az-Zahra. Siapa namanya, Ruqayyah dengan Ummul Kulthum dinikahi oleh Uthman bin Affan. Makanya Uthman bin Affan disebut Dzu An-Nurain, yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi. Ada Zainab tuh. Zainab itu putri Nabi, nanti ada yang menjadi nama Zainab juga tapi istri Nabi. Zainab bintur Rasul itu dinikahi oleh Abul As. Abul As itu siapa? Abul As itu adalah anak dari Halah bintu Khuwailid. Siapa Halah bintu Khuwailid? Halah ini adalah saudari kandung dari Khadijah bintu Khuwailid. Jadi sepupu sebenarnya antara Zainab dengan Abul As. Tapi menantu yang Nabi yang satu ini unik, karena Abul As ini ikut memerangi Nabi di dalam peperangan Badar dan Uhud, hingga akhirnya nanti Abul As ini masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ini ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Tapi yang sekarang yang disebut dengan keturunan Nabi itu adalah anak keturunan yang lahir dari anak-anak Fatimah Az-Zahra melalui perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah itu memiliki hanya 5 orang anak. Yang pertama Hasan, biasanya anak keturunannya disebut dengan Syarif. Yang kedua Husain, anak keturunannya disebut dengan Sayyid, ini banyak di Indonesia. Nah, yang ketiga itu Zainab. Yang keempat itu Ummu Kalthum. Jadi ada Zainab yang istri Nabi, ada Zainab itu yang anak Nabi, ada Zainab yang cucu Nabi. Perkawinan Ali dengan Fatimah melahirkan anak keturunan bernama Zainab. Zainab bintu Ali bin Abi Thalib. Nanti Zainab bintu Ali bin Abi Thalib dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib? Anak dari Ja'far bin Abi Thalib. Nanti ada anak perempuan Nabi, perempuan Ali dengan Fatimah bernama Ummu Kalthum, atau yang populer Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini nanti dinikahi oleh Umar bin Khattab. Punya 2 orang anak, yang pertama bernama Zaid bin Umar, yang kedua Ruqayyah bintu Umar. Jadi sebenarnya satu kesatuan tuh. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah mertua Nabi karena Aisyah dinikahi oleh Nabi, putri Abu Bakar. Kemudian yang Umar bin Khattab itu adalah mertua Nabi karena Hafsah bintu Umar itu dinikahi oleh Nabi. Uthman bin Affan, sahabat Nabi, menantu Nabi karena
menikah dengan dua putri Nabi, Ummi Kalthum dan Ruqayyah. Ali bin Abi Thalib menantu Nabi karena menikahi Fatimah Az-Zahra. Hanya anak keturunan Nabi yang melalui jalur Fatimah ini berkembang cukup luas ya, yang sekarang disebut dengan Dzurriyyatur Rasul. Karena pernikahan Zainab dengan Abul As, itu anak keturunannya banyak yang terputus. Hanya melahirkan 2 orang anak kalau tidak keliru. Jadi ini harus diketahui oleh umat Islam, sejarah Nabi yang pokok-pokok ini. Tapi kalau yang detail-detail, yang nggak usah. Misalnya tuh, siapa tukang cukur rambut Nabi? Itu kalau ditanya ke anak ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, belum tentu tahu. Tapi kalau kita baca buku sejarah yang tebal, kita tahu namanya Abu Zam'ah misalnya. Coba sekarang siapa yang menguburkan jenazah Nabi? Siapa yang memandikan jenazah Nabi? Itu baca di dalam Al-Kamil Fit Tarikhnya Ibnul Athir ada tuh. Siapa yang mensolati Nabi? Itu baca di dalam buku-buku sejarah yang tebal. Itu menarik, yang menguburkan Nabi itu tidak ada tuh tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar, Umar, itu nggak ada. Karena yang menguburkan jenazah Nabi itu Al-Abbas paman Nabi, Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, Usama bin Zaid. Siapa yang memandikan jenazah Nabi? Ali, Al-Abbas, Fadl bin Abbas, Qatham bin Abbas, Usama bin Zaid. Di mana itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat besar lainnya? Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Di mana itu? Ubadah bin Samit. Teman-teman yang pernah nyampe ke Madinah, ini kan Masjid Nabawi nih. Itu di ujungnya itu ada yang sekarang menjadi kayak kebun kurma kecil di depan Masjid Nabawi. Itu yang dahulu yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah. Di situ para sahabat yang tidak menjadi bagian dari yang mengurusi jenazah Nabi ini berdiskusi mengenai siapa yang akan menjadi pengganti Nabi, bukan sebagai Nabi, tapi sebagai kepala negara di Madinah. Jadi ada yang mengurusi jenazah Nabi, itu keluarga, paman Nabi, sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, itu mengurusi jenazah Nabi. Di tempat lain, di perkampungan Saqifah Bani Sa'idah, mengurusi kepemimpinan politik Nabi itu. Tapi yang menarik itu, kalau kita baca sejarah tuh, ini Nabi kan meninggalnya di bilik Aisyah. Kalau kita baca Al-Kamil Fit Tarikh, itu kenapa dimandikannya di daerah Kuba. Nah, Kuba itu kan agak jauh dari Masjid Nabawi itu. Di sumur kepunyaan Sa'id bin Juthamah, di situ Nabi dimandikan. Agak jauh tuh. Persoalan teknisnya bagaimana? Apakah karena tidak ada air di situ? Saya tidak tahu. Tapi akhirnya Nabi dikuburkan di bilik dari Aisyah, putri Abu Bakar, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jam 9:30 ya. Ini agak panjang jadinya karena cerita mengenai sirah nabawiyah yang terakhir ini. Anak-anak kita harus diajari mengenai sirah nabawiyah ini. Paling tidak pokok-pokoknya. Jangan sampai nanti ada pertanyaan ujian, di mana Rasulullah lahir? Ada yang menjawab di rumah sakit. Nah, itu namanya orang tua tidak ngajari anaknya. Bayangannya ada rumah sakit seperti saat ini. Mudah-mudahan pertemuan malam ini ada guna, ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.